kehidupan sehari-hari, kita tahu bahwa adanya lampu, TV, dan semua alat-alat rumah bisa menyala. Kenapa ya itu bisa terjadi? Semuanya akan kita bahas di video pembelajaran kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Perkenalkan, nama saya Putri Reuni dengan NIM 20231146. Saya dari jurusan Pendidikan IPA, kelas IPA D. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan membahas tentang rangkaian listrik dinamis. Waktunya mulai belajar. Sebelum masuk inti pembelajaran kita kali ini, kita harus tahu apa itu listrik dinamis. That's right, listrik dinamis adalah aliran partikel bermuatan dalam bentuk arus listrik yang dapat menghasilkan energi listrik. Rangkaian listrik terbagi atas dua, yaitu rangkaian listrik terbuka dan rangkaian listrik tertutup. Rangkaian listrik terbuka adalah suatu rangkaian yang belum dihubungkan dengan sumber tegangan. Sedangkan rangkaian listrik tertutup adalah suatu rangkaian yang sudah dihubungkan dengan sumber tegangan. Yang pertama, kuat arus. Kuat arus adalah jumlah muatan listrik yang melalui penampang suatu penghantar setiap satuan waktu. Dinyatakan I sama dengan Q per T. Suatu benda dikatakan memiliki potensial lebih tinggi apabila suatu benda tersebut memiliki muatan positif lebih banyak daripada muatan positif benda lainnya. Yang kedua, beda potensial. Beda potensial timbul karena dua benda yang memiliki potensial listrik berbeda dihubungkan oleh suatu penghantar. Dinyatakan V sama dengan W per Q. Yang ketiga, hambatan listrik didefinisikan sebagai hasil bagi beda potensial antara ujung-ujung penghantar dengan kuat arus yang mengalir pada penghantar tersebut. Dinyatakan R sama dengan V per I. Kita sudah belajar tentang arus listrik, beda potensial, sama hambatan listrik. Lalu bagaimana cara mengukurnya ya? Ini dia alat pengukurnya. Ini adalah alat yang digunakan untuk mengetahui kuat arus listrik. Pada pengukuran kuat arus listrik, ampermeter disusun seri pada rangkaian listrik, sehingga kuat arus yang mengalir melalui ampermeter sama dengan kuat arus yang mengalir pada penghantar. Ini adalah alat yang digunakan untuk mengukur beda potensial sebuah listrik. Voltmeter disusun secara paralel terhadap letak komponen yang diukur dalam rangkaian. Ini merupakan alat yang digunakan untuk mengukur sebuah hambatan listrik. Hubungan ujung-ujung terminal multimeter dengan ujung-ujung benda yang akan diukur hambatannya, kemudian perhatikan skala yang ditunjukkan pada multimeter. Pada dasarnya, rangkaian hambatan listrik terdiri atas rangkaian seri dan rangkaian paralel. Pada rangkaian seri, arus yang mengalir pada tiap hambatan besarnya sama. Hambatan-hambatan yang dirangkai seri akan memberikan hambatan total atau pengganti yang lebih besar daripada nilai setiap hambatannya. Sedangkan pada susunan paralel, setiap hambatan saling tersambung pada kedua terminalnya. Selanjutnya kita masuk ke dalam hukum Ohm. Pada lampu, senter, dan benda lainnya, kenapa bisa menyala? Karena adanya aliran listrik dari sumber tegangan yang dihubungkan ke peralatan sehingga menghasilkan beda potensial. Orang pertama yang menyelidiki hubungan kuat arus listrik dan beda potensial pada suatu penghantar adalah Joule, yaitu ahli fisika dari Jerman. Secara matematis, hukum Ohm dinyatakan V sama dengan I kali R. Kuat arus yang mengalir pada suatu penghantar sebanding dengan beda potensial antara ujung-ujung penghantar itu dengan syarat suhunya konstan atau tetap.
Kirchhoff terdiri atas hukum Kirchhoff 1 dan hukum Kirchhoff 2. Hukum Kirchhoff 1 menyatakan arus yang masuk pada titik percabangan sama dengan kuat arus yang keluar pada titik percabangan tersebut. Sedangkan hukum Kirchhoff 2 menyatakan bahwa jumlah perubahan potensial yang mengelilingi lintasan tertutup pada suatu rangkaian harus sama dengan 0. Sigma E sama dengan I kali R. Kring! Berakhir sudah inti pembelajaran kita pada hari ini. Selanjutnya, dari video pembelajaran kita kali ini dapat kita simpulkan. Yang pertama, rangkaian listrik terbuka adalah suatu rangkaian yang belum dihubungkan dengan sumber tegangan, seperti gambar di samping. Yang kedua, rangkaian listrik tertutup adalah suatu rangkaian yang sudah dihubungkan dengan sumber tegangan, seperti gambar di samping. Arus listrik dapat didefinisikan sebagai aliran muatan positif dari potensial tinggi ke potensial rendah. Beda potensial listrik atau tegangan timbul karena dua benda yang memiliki potensial listrik berbeda dihubungkan oleh suatu penghantar. Beda potensial ini berfungsi untuk mengalirkan muatan dari satu titik ke titik lainnya. Selanjutnya, hambatan listrik dapat didefinisikan sebagai hasil bagi beda potensial antara ujung-ujung penghantar dengan kuat arus yang mengalir pada penghantar tersebut. Selanjutnya, hukum Ohm merupakan hubungan matematis antara kuat arus listrik dan beda potensial. Hukum Kirchhoff 1 menyatakan arus yang masuk pada titik percabangan sama dengan arus yang keluar pada titik percabangan tersebut. Hukum Kirchhoff 2 menyatakan bahwa jumlah perubahan potensial yang mengelilingi lintasan tertutup pada suatu rangkaian harus sama dengan 0. Wah, selesai juga video pembelajaran kita hari ini. Video pembelajaran hari ini jangan hanya ditonton ya, tetapi juga diingat agar pas ujian kita dapat. Annyeonghaseyo, annyeonghaseyo, kamsahamnida, gomawo, arigatou gozaimasu. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Saya Putri Doni, mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.